Nah, inilah dia yang kita cari-cari. Kita masih pelajari bahas tentang gardan depan ya, rekan-rekan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Banyak sekali bahasan tentang bagian gardan ini, terutama komponen-komponen yang ada di dalamnya. Kita pelajari selain dari gearnya yang terdiri dari berbagai macam gear, tuh bagian depan, tengah, ini pinion, dan yang di belakangnya yang ke as gearnya. Ini sambung menyambung menjadi satu. Nah, bagian yang lainnya yaitu bagian bearing. Di sini kita akan belajar bagaimana cara melepaskan bearing, terutama di bagian ini. Karena ada yang mempertanyakan tentang bagaimana cara melepas bagian bearing yang ada di gardan depan motor roda 3. Kemudian saya jawab, itu harus pakai alat. Kemudian bertanya lagi, alatnya seperti apa? Ya susah lah kalau dijelaskan panjang-panjang. Oke, saya akan bikinkan videonya untuk kita sama-sama belajar ya. Tentunya dengan menggunakan alat, nanti supaya lebih jelasnya setelah yang ini. Loh, kok malah ada makanan ringan? Makanan ringannya ini buat teman ngopi. Nanti kita setelah selesai membuat video, kita akan ngopi dengan makanan ringan ini. Kita lanjutkan dengan bagian gardan depan. Mungkin banyak sekali ya saya upload bagian-bagian gardan. Ya, bagian populer yang banyak bertanya di bagian ini. Jadi saya mohon maaf nih kalau yang merasa agak-agak aneh. Oke, kita pelajari di bagian bearing gardan depan motor roda 3. Ini bagian-bagian gearnya. Bearingnya terdapat beberapa macam. Yang paling terkecil yaitu di bagian sini. Di bagian sini nanti kita akan copot lepas satu persatu. Oh iya, di bagian ini sudah ini ya. Sudah ada videonya. Boleh dicek itu yang judulnya oli rembes di bagian gearbox motor roda 3. Terus kelanjutannya ganti bearing aja. Nah, di situ dijelaskan. Di sini di bagian ini berarti udah ya. Silahkan cek di video yang sudah lama booming. Mudah-mudahan booming ya. Jadi saya hanya mengulas sedikit tentang beberapa bearing di gardan motor roda 3. Bearingnya itu yang kecil yang depan. Cara membukanya ini adalah model beberapa bearing jenisnya, yaitu tracker AB2 dan tracker bearing bagian dalam. Ini ya, bearing disassembler. Ini ragamnya ada 4 model. Ini saya persiapkan alat ini jauh-jauh hari, menyicil satu persatu membeli. Itu sudah ada videonya ya. Ini bearing bagian dalamnya memakai seperti ini ya. Nanti memasukkannya juga harus ditekan pakai pipa yang seukuran dengan ini, di bagian ditekan di bagian ininya nih. Kalau untuk memasukkan dia pakai pipa seukuran ini. Kalau sebesar ini pipanya harus nyari seukuran ini biar dia lebih presisi dalam penempatannya. Kalau seukuran ini di pipanya harus seukuran ini. Tapi ditekannya harus di bagian luar. Terus yang di dalamnya cara penempatan posisinya kita buka dulu ya, ulas lagi lah, mengulas sedikit. Dia harus sedikit masuk ke dalam dan disisakan. Itu kadang-kadang dia posisinya harus sesuai dengan tracker ini. Nah, kelengkapannya seperti ini. Nah, dimasukkan ke sini, nanti dia ditekan. Ya, ini hanya mengulas saja ya, seperti ini. Nanti akan secara untuk cara pemakaiannya nanti kalau sudah punya alatnya pasti bisa lah. Kemudian bearing pinion juga ini harus, kalau mau membuka ini covernya harus dibuka dulu. Itu berarti bearing depan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita lanjutkan. Apa itu?
berantakan nih. Kita lanjutkan dengan di bagian ini. Ini sama sekali belum dibahas. Di bagian ini ya, di bagian dampernya yang kemarin ini disebut gearbox gardan motor roda 3 sistem damper. Videonya udah kemarin. Ini kita lepas aja bearingnya. Ini bagian bearing tengahnya. Kalau bagian ini yang paling termudah itu 6205. Kemudian kita harus lepas ini dulu nih, covernya. Oke, kita lepas bagian ini, sistem dampernya, throttlernya. Throttler, impler. Ya udah, repot ngebahas itu. Kita buka ini aja. Nah, inilah dia bearing bagian ini. Ada yang mempertanyakannya tentang bagian ini. Tentu ini harus memakai alat ya. Kenapa harus memakai alat? Karena sebuah kejadian yang sangat mengerikan. Gila, mengerikan. Di sini ada yang di battle pakai pahat ya, begini. Usahakan tinggalkan cara itu. Ini akan merusak di bagian ini karena di bagian ini ada semacam mimis ya, dia untuk perputarannya di dalam sininya. Kita harus menggunakan alat. Alatnya seperti apa? Tentunya yang alat semacam tracker. Oke, kita lanjutkan. Oh, ini kurang ya. Ini harus ditarik full ke atas berarti. Ini sebagai tumpuan ke as dampernya, as ininya. Seperti ini, mudah saja. Kalau pakai alat semuanya jadi mudah. Ini kendorkan semuanya secukupnya sampai begini. Ini harus mencengkram ke dalam ya. Nah, ini harus mencengkram ke dalam di bagian ini. Ini kan spiral ya, semacam pegas. Kalau ingin langsung mencengkram ke dalam, diketok juga nggak apa-apa. Ini bisa untuk ke dalamnya diketok dulu. Nah, nanti setelah diketok dia akan bergeser pegas ini ke sini. Satunya lagi ketok. Nah, setelah dua-duanya diketok, kita kencangkan supaya dia posisinya tidak melar ketika ini ditarik. Karena ini posisinya ngepres sekali seperti as roda. Bearing as roda ya, bearing as roda. Sangat ngepres sekali karena dia didesain harus kuat. Ini kencangkan. Kedengaran nggak itu suara ayam ketok-ketok? Katanya sih tanda bahaya, ada pemangsa. Nah, kita kencangkan dulu ini. Dua-duanya supaya seimbang dan stabil. Stabil. Cengkeramannya harus kuat kanan kiri. Nah, setelah dirasa kencang, kalau bisa ini diratain lagi ya. Ininya dia posisinya harus lempeng supaya arah tarik ke atasnya jadi lurus. Ini tinggal putar aja begini. Pegang ininya. Nah, beginilah dia. Dengan memakai alat semuanya jadi serba mudah.
Oke, kita bahas mengenai bearingnya. Ini bearing ramping begini ya. Ini tidak ada nomornya. Nanti kalau mau mengganti ini dibawa aja ke toko spare part ya. Ini biar dia diukur pakai Sigmat. Taruh ukurannya. Ada beberapa macam bearing. Di sini yang paling kecil di depan dia, kita harus lihat 16003. 16003 dia paling kecil. Tapi menurut saya sih bagian yang di dalam sini jarang rusak. Yang sering rusak itu di bagian pinion ini. Dia bearing bantalan yang menahan beban berat dari powertrain atau dari asgir, dari putaran mesin. Ini dia yang gampang sekali rusak. Makanya di video yang lalu saya sering bahas oli rembes dari gearbox. Kadang-kadang dari seal ininya, seal cover, dan bearingnya yang sudah aus. Dia semacam bantalan bearing model, aduh saya lupa lagi ya. Berarti 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oh, berarti ada 4 bearing. Dari ukurannya beda-beda ya. Yang sama hanya di bagian tengahnya ini. Oh, 5 sama yang ini. Ini sama ukurannya dengan bearing gear pinion 6205, gear pinion juga yang ini 6205. Yang dalam sana 16003. Yang saya katakan tadi tentang sesuatu yang ada di lubang ini ya, di dalam sini, itu nanti rekan-rekan semua harus periksa dulu ya. Yang saya temukan di sini ada mimis segede ini. Saya tidak tahu jelasnya fungsinya untuk apa. Yang jelas di sini juga nantinya akan memungkinkan seperti ada pergerakan di sini memutar ke sini ya. Mungkin fungsinya untuk ball bearing juga. Rekan-rekan setelah melepas ini tolong hati-hati. Setelah berhasil dibuka, periksa lagi apakah ada atau tidak. Kalau memang di gardan rekan-rekan semua ketika dibuka tidak ada, berarti ini ada sesuatu yang lepas dari sini. Tapi saya periksa tidak ada yang lepas dari hasil setelah ini dibuka. Tolong dicek ya, ini ada atau tidaknya. Yang ini saya lupa lagi ini. Ini udah kehapus juga tulisannya. Oke, nanti kalau misalnya ini sih menurut saya bagian yang jarang rusak di bagian ini ya. Masalahnya dia ditahan oleh 2 bantalan di sini, dan di yang ini juga yang di depannya ditahan lagi putarannya sehingga jarang aus. Yang sering aus itu di bagian ini, tapi tidak menutup kemungkinan ya, yang namanya komponen itu untuk kerja beban berat ya pasti aus untuk jangka waktu yang lama. Saya sih selama 7 tahun belum pernah ganti ya. Yang kecuali ini nih udah sering beberapa kali, sekitar 3 kalian lah untuk beban berat itu dia sering di bagian ini. Oke, yang satunya lagi yang bearing yang paling belakang ini ke cover ini ya. Ke cover ini juga ada sealnya. Ini aduh lupa lagi nomornya, ketutup oli. Yang penting tapi jangan khawatir ya, di toko online sekarang sudah merajai pasaran motor roda 3. Nggak seperti dulu nih, saya nih harus udar-ider dulu ke toko ini ke toko itu, tidak ada. Akhirnya nemu-nemu juga nih seperti ini ukurannya, saya lupa lagi nih. Nanti dicari aja ya di toko online browser itu ukuran seal cover belakang gardan depan. Nanti di situ banyak. Ada yang seset seperti ini juga ada. Nah, satu lagi membuka ini nih, sama lah seperti tadi. Ini seperti buka bearing yang ini nih. Oke, cukuplah seperti itu. Nanti kedepannya saya pikir-pikir lagi nih bikin video apa lagi. Tapi bagaimana komentar yang masuk ya.
boomingnya komentar itu mengenai masalah apa. Oke. Pertanyaan Anda yang sudah saya jawab seperti itu. Yang cara membukanya, Anda bertanya bagaimana cara membukanya? Ya pakai alat. Alatnya apa? Tracker AB2. Trackernya seperti apa? Ya udah, dijadikan videonya. Inilah dia videonya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di tutorial selanjutnya dari channel Pekerja Serabutan, driver motor roda 3 seputar motor roda 3. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.